Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo selamat malam pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa, apa kabar Indonesia Malam menemani istirahat malam hari Anda, saya Cica Anissa dan juga Ken Ana. Di malam hari ini hari libur pemirsa, tapi kita akan ajak Anda untuk melihat situasi perpolitikan nasional, tapi kita lihat ke wilayah Jawa Timur. Tentu saja mengenai kontestasi Pilkada Jawa Timur 2024. Nama Khofifah Indar Parawansa tampaknya begitu banyak digandrungi partai politik untuk maju dalam pilkada kali ini. Sekiranya nanti bentuk koalisi atau siapa saja partai akan berkoalisi mengusung Khofifah dan siapa penantangnya, siapa wakilnya, jawabannya ada di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, dan selain itu juga pemirsa mungkin di tengah kita semua tengah miris melihat sejumlah peristiwa yang terjadi pada beberapa waktu kebelakang ini yang kemudian dipenuhi oleh adanya kisah ataupun cerita aksi-aksi pembunuhan sadis yang berlangsung di sejumlah daerah. Apa yang sebenarnya tengah terjadi di masyarakat kita sehingga hal ini kemudian bisa terjadi? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam untuk Anda. Ya pemirsa, di informasi yang pertama membuka Apa Kabar Indonesia Malam, kita akan lihat bagaimana perkembangan terbaru mengenai kondisi banjir bandang di Luwu. Kami punya informasi atau gambar terbaru untuk Anda pemirsa. Inilah gambar peristiwa terjadinya banjir bandang yang menerjang wilayah Luwu. Ya pemirsa, banjir bandang yang terjadi di wilayah Luwu ini menerjang bahkan memberikan dampak yang cukup signifikan untuk wilayah yang ada di sana, di mana banjir menelan korban jiwa. Data dari Ops BPBD Luwu menyebutkan 5 orang warga di Kecamatan Suli Barat menjadi korban meninggal dunia, sementara di Kecamatan Latimojong 8 warga dilaporkan tertimbun longsor. Ya, banjir ini pemirsa diketahui memiliki ketinggian hingga mencapai 3 meter disertai dengan longsor. Jumlah korban jiwa sejauh ini ada 14 orang dan berasal dari 13 kecamatan yang dilanda banjir disertai dengan longsor. Antara lain pemirsa ada di Kecamatan Suli, Latimojong, Suli Barat, Pondrang Selatan, Pondrang, Bupon, Larompong, dan sejumlah kecamatan lainnya. 8 warga dilaporkan tertimbun longsor dan pasca diterjang banjir bandang serta tanah longsor, tim Basarnas serta SAR Brimob bersama dengan relawan mengevakuasi lansia dan juga anak-anak yang terjebak di rumah mereka yang dikepung banjir. Sementara di Kecamatan Latimojong, tim SAR mengerahkan alat berat eskavator untuk mengevakuasi rumah warga yang rusak dan berusaha membuka akses jalan penghubung antar desa di Latimojong yang terputus total pasca diterjang longsor. Saat ini ribuan jiwa di Kecamatan Latimojong dan Bastem terisolir pasca terputusnya jalan desa. Jenazah almarhum Alexander Parapak, korban penembakan organisasi Papua Merdeka atau OPM, berhasil dievakuasi ke Timika, Papua Tengah menggunakan helikopter TNI Angkatan Darat dan Polri serta pesawat TNI Angkatan Udara. Personil gabungan TNI Polri berhasil mengevakuasi jenazah almarhum Alexander Parapak yang merupakan korban penembakan OPM di Kampung Pogapa, Distrik Homeo, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah. Sebelumnya pada 30 April 2024 yang lalu, OPM pimpinan Keniti Pagau melakukan penyerangan terhadap Polsek Homeo dan mengakibatkan seorang remaja bernama Alexander Parapak meninggal dunia. Almarhum Alexander merupakan warga pendatang dari suku Toraja yang lahir di Makale, Sulawesi Selatan pada 20 tahun silam. Akibat penembakan OPM ini, almarhum meninggal dunia dan disemayamkan selama hampir 5 hari lamanya di Homeo. Selain jenazah almarhum Alexander, aparat gabungan TNI Polri ini juga berhasil mengevakuasi 3 warga pendatang yang akan kembali ke kampung halamannya, yakni seorang guru dan juga 2 orang anak-anak.
Seorang pengendara motor tewas usai menabrak separator pembatas jalur Transjakarta di kawasan Jalan Kiai Tapa Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Diduga korban mengendarai motor dalam keadaan mengantuk dengan kecepatan tinggi dari arah Roksi menuju Grogol. Korban diketahui seorang remaja yang berkendara tanpa membawa identitas diri. Akibat benturan keras, korban mengalami luka parah di bagian kaki dan kepala. Korban meninggal dunia di lokasi dan kemudian jenazahnya dibawa ke RSUD Cengkareng, Jakarta Barat. Sementara itu, akibat kecelakaan tunggal ini, arus lalu lintas dari arah Roksi menuju Grogol mengalami kemacetan. Pasca kecelakaan, sepeda motor milik korban dibawa ke unit Laka Lantas Jakarta Barat oleh petugas kepolisian. Pemirsa, bus syarat penumpang bertabrakan dengan truk di Jalan Yogyawates, Kabupaten Kulon Progo. Ya, akibat kecelakaan ini, 2 penumpang tewas dan puluhan lainnya terluka. Kejadian berawal saat kedua kendaraan melaju dari arah berlawanan lalu bersenggolan dan hilang kendali keluar dari jalur masing-masing. Kedua kendaraan baru berhenti setelah menabrak pembatas jalan. Bus mengangkut 58 penumpang yang merupakan keluarga besar dari Jember, Jawa Timur yang hendak menuju Purworejo, Jawa Tengah untuk mengikuti acara reuni. Kecelakaan ini ditangani oleh Polres Kulon Progo. Kasus penganiayaan di kampus kembali terjadi. Kali ini terjadi di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP Jakarta. Ya, seorang taruna dikabarkan meninggal dunia diduga akibat dianiaya kakak tingkatnya. Kini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri untuk dilakukan otopsi atas permintaan keluarga. Petugas membawa jenazah seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran ke rumah sakit terdekat. Taruna tersebut meninggal dunia di dalam area kampus. Yang muncul dugaan, Putu Satria, taruna tingkat 1 STIP Jakarta meninggal dunia setelah mendapatkan penganiayaan yang dilakukan oleh kakak tingkatnya. Hingga Sabtu pagi, pihak keluarga masih menunggu hasil otopsi dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Keluarga berharap para pelaku penganiayaan yang menyebabkan meninggalnya Putu Satria ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Proses otopsi sengaja dilakukan atas inisiatif keluarga yang menginginkan penyebab kematian Putu Satria dapat terungkap secara terang benderang. Usai otopsi, jenazah Putu Satria rencananya diserahkan ke pihak keluarga untuk diterbangkan ke Bali dan disemayamkan di kampung halaman. Ayah korban siswa atau mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran STIP asal Bali tidak menyangka bahwa putra kebanggaannya meninggal dunia menjadi korban kekerasan oleh kakak tingkatnya. Hal tersebut membawa duka mendalam bagi orang tua korban. Kediaman orang tua Putu Satria Ananta Rustika berusia 19 tahun, mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP yang meninggal dunia akibat menjadi korban kekerasan di kampus STIP ramai didatangi kerabat dan tetangga yang memberikan dukungan kepada pihak keluarga. Ayah korban, Ketut Swastika, saat ditemui di kediamannya di Banjar, Bandung, Desa Gunaksa, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, tampak adanya kesedihan mendalam di raut wajahnya. Swastika hanya dapat memandangi wajah putra sulungnya di layar telepon genggamnya. Untuk kepentingan penyelidikan dan pengurusan pemulangan jenazah Putu Satria Ananta, ibu dan saudara korban didampingi paman korban bertolak ke Jakarta. Pihak keluarga juga belum menentukan waktu upacara pengabenan jenazah korban karena menunggu hasil otopsi dari pihak kepolisian. Baju dia kemarin pas meninggal baju gini deh. Kementerian Perhubungan menyesali terjadinya tindak kekerasan terhadap mahasiswa di Sekolah Tinggi Pelayaran Jakarta. Ya, untuk itu Kemenhub sudah melakukan sejumlah langkah cepat seperti menonaktifkan mahasiswa yang diduga sebagai pelaku. Selain itu, sebagai langkah preventif, Kemenhub sudah menginstruksikan seluruh lembaga pendidikan yang berada di bawah Kemenhub untuk melakukan pengawasan secara ketat kegiatan taruna untuk mencegah terulangnya peristiwa kekerasan terjadi. Kementerian Perhubungan sangat menyesalkan terjadinya tindak kekerasan di Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta.
kami juga menyampaikan duka cita mendalam atas meninggalnya Taruna Putu Satria Anantarustika pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024. Kemenhub juga telah membentuk tim untuk melakukan investigasi internal terkait dengan kejadian ini. Selain itu, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah mengambil langkah secara internal terhadap unsur-unsur pada kampus yang harus dievaluasi sesuai ketentuan yang berlaku, agar kejadian kekerasan serupa tidak terjadi lagi ke depan. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah meminta kepada Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta untuk mengambil langkah-langkah percepatan untuk mengusut kejadian ini dan menyerahkan penanganan kasus ini kepada Polres Jakarta Utara agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Untuk terduga taruna pelaku, BPSDM Perhubungan telah mencopot status sebagai taruna agar tidak mengganggu proses hukum yang berjalan. Sementara bagi manajemen kampus dalam berbagai tingkatan yang terkait, kami minta untuk kooperatif terhadap proses penyidikan yang dilaksanakan kepolisian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, Kementerian Perhubungan melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan juga telah menginstruksikan seluruh kampus di lingkungan Kementerian Perhubungan agar lebih meningkatkan pengawasan secara ketat atas seluruh kegiatan taruna dan pembinaan, baik secara edukasi maupun peningkatan moral taruna dan taruni sekolah tinggi di bawah Kemenhub untuk mencegah terulangnya kejadian serupa tersebut ke depan sesuai dengan peraturan pola pengasuhan. Lalu bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, pemirsa? Kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Rizka Salsabila di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Selamat sore Rizka, bagaimana sejauh ini proses otopsi yang dilakukan terhadap korban? Ya, Caca dan juga Ken Ana dan juga pemirsa, memang untuk pada malam hari ini proses otopsi sendiri ini telah selesai sebelumnya pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan pada saat ini memang tadi baru saja keluarga ini melakukan upacara sembahyang untuk mendoakan jenazah korban, yang mana juga beberapa sanak saudara ataupun kerabat korban ini berdatangan. Yang mana juga sebelumnya para pengacara atau maksud kami kuasa hukum korban ini menyampaikan bahwa nantinya jenazah korban ini akan dibawa ke Bali pada besok Jumat pagi. Selain itu, keluarga korban sendiri masih berfokus dalam untuk pemakaman korban, sehingga memang belum ada pembicaraan mengenai gugatan ataupun gugatan yang akan dilayangkan baik kepada sekolah STIP ataupun kepada pelaku seperti itu. Dan untuk hasil otopsi sendiri dari kuasa hukum korban ini memang belum mendapatkan hasil, ataupun dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati juga belum memberikan atau merilis hasil dari otopsi dari korban P ini. Selain itu, sebelumnya mengingat jenazah korban ini sampai di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri pada pukul 17.25 pada Jumat sore kemarin, yang mana kemudian diterima di Rumah Sakit Polri, dan juga pada malam harinya keluarga korban ini juga turut hadir mendengar adanya kejadian tersebut. Namun pihak keluarga juga sendiri cukup syok karena keluarga sendiri tidak menyangka adanya kejadian ini, yang mana dari kuasa hukum keluarga korban sendiri menyampaikan bahwa keluarga ini atau maksud kami jenazah ataupun korban sendiri tidak memiliki musuh ataupun tidak baik, maksud kami gitu perlakuannya. Memang korban sendiri cukup berprestasi di sekolah STIP sendiri. Selain itu, korban ini kejadian ini diterima pada Jumat pagi hari, yang mana ditemukannya mahasiswa Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran di Jakarta Utara yang meninggal atau ditemukan tewas di kamar mandi dekat ruang kelasnya di lantai 2, yang mana diduga bahwa korban ini dikarenakan adanya perundungan atau dikarenakan meninggal karena adanya penganiayaan terhadap korban. Namun selain itu, baik kuasa hukum maupun pihak dari Kapolres Jakarta Utara ini masih terus mendalami apa
penyebab dari kematian korban. Seperti itu, Ken Ana dan juga Caca, kembali ke Anda di studio. Baik, Rizka Salsabila mengabarkan langsung dari wilayah tempat di mana Otopsi dilangsungkan ya terbaru. di Rumah Betul Sakit sekali, Polri di Rumah Kramat Sakit. Jati. Ya. Usai jeda pemirsa, tentunya Apa Kabar Indonesia Malam akan hadir bersama dengan Caca Anissa dengan perbincangan soal dunia politik nih ya Caca. Ya benar sekali, kita akan melihat bagaimana untuk konteks Pilkada Jawa Timur pemirsa, di mana nama Khofifah Indar Parawansa begitu digadang-gadang akan maju dan begitu banyak dicalonkan oleh partai politik sesaat lagi. Usai pemilihan presiden dan pileg yang digelar bulan Februari kemarin, Indonesia akan kembali menghadapi pesta demokrasi lanjutan pada bulan November mendatang. Ya, 545 pemilihan kepala daerah tingkat provinsi dan kabupaten kota akan digelar secara serentak. Mesin politik yang sudah digunakan pada Pilpres dan Pileg kemarin pun mulai kembali dipanaskan. Meski pendaftaran belum dibuka Komisi Pemilihan Umum secara resmi, namun geliat koalisi dan saling intip pesaing sudah mulai terasa. Salah satunya di pemilihan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa menjadi calon gubernur yang mendapat sorotan dan juga rebutan sejumlah partai politik. Gubernur Jawa Timur periode 2019-2024 ini sejatinya telah didukung Gerindra, Demokrat, Golkar, dan PAN untuk maju kembali. Demokrat bahkan sudah merekomendasikan Emil Dardak sebagai calon pendamping. Meski demikian, Emil yang sudah menjadi wakil Khofifah di periode pertama ini belum mendapat lampu hijau dari 3 partai lainnya. Kini, Khofifah dirayu PDI Perjuangan agar mau maju bersama Partai Banteng. Dan seakan menunjukkan keseriusannya, PDIP menyodorkan 3 nama kader terbaiknya untuk menjadi wakil mantan Menteri Sosial ini. PDIP pun akan menggandeng PAN sebagai mitra koalisinya. Lalu, mungkinkah Pilgub Jatim menjadi ajang rekonsiliasi PDIP usai bersaing dengan Gerindra, Golkar, dan PAN di Pilpres kemarin? Akankah Demokrat menyerah dan menyerahkan nama calon wakil gubernurnya kepada koalisi PDIP, Gerindra, Golkar, dan PAN? Ya, kita rehat sejenak untuk urusan Pilpres pemirsa, karena Pilpres sudah usai. Sekarang kita akan lihat kontestasi Pilkada ke depan. Kita tahu saat ini sudah mulai pemanasan dan yang paling hits diperbincangkan adalah tentunya Jawa Timur. Karena nama Khofifah Indar Parawansa begitu mengungguli dan ibarat ini adalah ada gadis cantik dilirik oleh partai politik. Semua partai atau banyak partai menginginkannya. Tapi pertanyaannya kira-kira nanti akan peta koalisi seperti apa untuk Jawa Timur mencalonkan Khofifah Indar Parawansa. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Di studio TV One ini ramai narasumber saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di ujung sana ini ya. Wah, apa kabar Mas Pangi? Kabar baik, Mbak Caca, Bang Andi, dan dua elit partai politik kita, mewakili Bima. PDIP Mas Arya Bima dan Demokrat di sini ada Bang Andi Malarangeng, dan jauh di sana saya mau sapa di sini Pak Wihadi Wiryanto dari Partai Gerindra. Selamat malam, Assalamualaikum Pak Wihadi. Selamat malam Mas Arya. Ya. Mas Sebelum Andi. saya ke Pak Wihadi, mungkin yang terbaru dulu ya, karena ada beberapa partai yang sebenarnya sudah sejak awal ya ingin mencalonkan atau juga ingin mendorong Khofifah untuk berkontestasi di Pilkada Jawa Timur. Tapi yang terbaru ternyata PDIP tanpa disangka-sangka kayaknya berbeda formulasi untuk Pilpres pun menginginkan Khofifah ini untuk maju. Kita pikir Risma, ini apa sih pertimbangannya Mas Arya Bima? Yang pertama soal figur ya, mengacu 2 hal. Yang pertama bahwa PDI Perjuangan akan bekerja sama dengan seluruh partai politik dan tokoh-tokoh yang mempunyai kapasitas dan kapabilitas di dalam soal pilkada. Itu disampaikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Dan itu sudah terjadi selama 5 kali pilkada. Konfigurasi posisi politik yang saat ini ada kecenderungan di luar pemerintah di tingkat pusat, itu banyak dalam pilkada. Itu kita bekerja sama juga dengan partai-partai yang di tingkat pusat kita pernah dalam posisi di luar kekuasaan. Misalnya pada tahun pilkada-pilkada sebelumnya dengan Mas Andi dari Partai Demokrat, di mana kita 10 tahun di luar kekuasaan, ya, di mana Pak Presiden SBY dari Partai Demokrat, tapi di Jawa Tengah
Partai Demokrat dan PDI Perjuangan mengusung Pak Ganjar Pranowo. Ya. Begitu juga di Kalimantan Barat, waktu itu juga mengusung Pak Cornelis dan Wakil Gubernurnya dengan Partai Demokrat. Intinya begini, bahwa posisi check and balance, untuk membuat posisi check and balance dalam sistem presidensial itu kita tidak korelatif kemudian di tingkat daerah kita itu ada di luar kekuasaan, karena ini sistem negara kesatuan. Bupati, gubernur ada juga bagian dari pemerintahan. Maka di dalam proses pilkada yang saat ini juga disiapkan oleh Partai PDI Perjuangan, termasuk Mbak Khofifah. Mbak Khofifah bukan suatu hal yang baru, karena tahun 2008 Mbak Khofifah adalah calon gubernur yang diusung oleh PDI Perjuangan. Waktu itu berhadapan dengan Mas Karwo. Saya tidak melihat ada sesuatu yang mengagetkan, memang kali ini agak beda. Pilkada serentak dan waktunya hanya sekitar 8 bulan dengan Pilpres. Iya, betul. Ini menjadi sesuatu aroma Pilpresnya yang baru saja selesai Mahkamah Konstitusi dan juga masih disibukkan dengan berbagai konfigurasi di dalam atau di luar kekuasaan, karena kita akan memutuskan biasanya di Rakernas atau di Kongres Partai oleh Ketua Umum Partai, dalam ini Ibu Mega. Pilkada sudah berlangsung. Maka saat ini kalau Mbak Khofifah kemarin disebut oleh Pak Said Abdullah sebagai Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan Jawa Timur, yang sekaligus adalah juga dia adalah Dewan Pimpinan Pusat, ada kecenderungan kuat bahwa Mbak Khofifah akan diusung oleh PDI Perjuangan selaku calon gubernur Jawa Timur untuk periode 2024-2029. Dan biasa kita menyodorkan juga bagaimana konfigurasi antara Nadilin dan nasionalis di Jawa Timur itu selalu tidak bisa dipisahkan antara partai-partai yang mengusung dari kalangan Nadilin dengan PDI Perjuangan. Itu yang biasa. Sekarang saya ke Pak Wihadi. Pak Wihadi, saya rasa bahwa Partai Gerindra sudah sejak lama ya menggadang-gadangkan atau mendorong nama Khofifah untuk maju di Pilgub Jatim 2024. Tapi ternyata PDIP pun menginginkan hal yang sama. Wah, ini bagaimana Pak Wihadi? Ya kalau sama-sama milih yang sama ya maju bareng-bareng kan nggak ada masalah. Kan begitu. Jadi kan sampaikan oleh Mas Arya Bima kan juga jelas bahwa pada saat kita maju pilkada itu adalah bagaimana dinamika daerah dan perkembangan daerah, dan kita melihat daripada kedaerahan apakah kita tidak terpacu kepada koalisi nasional. Jadi bisa saja koalisi itu dengan partai-partai yang tidak berkoalisi di tingkat nasional. Itu sudah sesuatu hal yang terjadi dari tahun ke tahun, periode ke periode, dan itu sesuatu hal yang tidak menjadi satu masalah, karena kita juga pada saat periode 2014 pun beberapa daerah kita juga ada yang sama-sama dengan partainya Mas Arya Bima, PDI Perjuangan, dan juga partai yang lain yang tidak dalam koalisi kami dengan Nasdem dan segala macam. Jadi bagi kami adalah bagaimana tingkat daripada elektabilitas calon kepala daerah itu, dan juga bagaimana potensi yang memungkinkan kepala daerah itu untuk bisa memenangkan daerah itu dan secara potensinya. Jadi ini semuanya adalah merupakan satu jaring yang disampaikan oleh kita semua, bahwa kita akan menjaring semuanya yang ada di daerah, mana yang memang berpotensi untuk bagaimana bisa menjadi pemenang di pemerintahan di daerah. Jadi saya kira tidak ada suatu masalah kalau PDI Perjuangan mau menjalankan Bu Khofifah ya sama-sama dengan Gerindra, ya saya kira tidak masalah, karena kami juga sudah secara resmi memang memberikan rekomendasi kepada Bu Khofifah untuk maju sebagai Pilgub Jawa Timur. Itu waktu yang kemarin sebelum Pilpres malam. Kalau Demokrat bagaimana nih Bang Ade Malarang yang posisinya untuk Pilgub dan juga Khofifah ini Jawa Timur? Jadi saya rasa kita juga sepakat bahwa peta Pilpres dengan peta Pilkada berbeda. Dan karena itu peta Pilkada dan koalisi-koalisi yang muncul di dalam Pilkada bisa berbeda. Tapi satu hal yang rasanya kita sepakat untuk Jawa Timur bahwa Ibu Khofifah masih yang terbaik sebagai gubernur. Kemajuan Jawa Timur selama Ibu Khofifah menjadi gubernur itu nyata. Dan sedikit banyak tentu saja dibantu oleh wakil gubernur
yaitu Mas Emil. Dan karena itu kombinasi antara Ibu Khofifah dan Mas Emil ini untuk Jawa Timur rasanya masih yang terbaik. Karena itu kalau kami Partai Demokrat memang akan tetap mengusung Ibu Khofifah berpasangan dengan Mas Emil. Ini rasanya yang paling baik, kombinasi yang paling cocok kalau Ibu Khofifah mewakili NU, daerah Tapal Kuda dan segala macam. Mas Emil ini mantan bupati di Trenggalek dan ini bagian dari sisi lain Jawa Timur yaitu Mataraman. Dan karena kombinasi dan selama 5 tahun kita lihat juga kinerja dan harmonisasi di antara keduanya juga sudah mantap. Kalau ini berpasangan berdua lagi rasanya saya nggak ada lawang. Oke, saya nggak ada lawan. Oke, saya ingin mungkin ke ini ya Mas Panggi Syarwi ya. Sebelum kita ke wakil, jadi nanti saya ingin membahas wakil di segmen berikutnya. Tapi wajar tidak sih ketika ada satu nama yang saya nggak ada lawan, pada akhirnya semua partai politik akan mengerubungi tokoh tersebut, padahal mereka partai politik yang besar. Seharusnya juga kader-kader sendiri dimunculkan, atau mungkin realistis aja lah, nggak ada penantangnya. Mungkin Ibu Khofifah bagaimana? Ya begini Mbak Caca, untuk Jawa Timur ini memang Bu Khofifah ini kan dianggap lawan tandingan sebanding untuk melawan beliau belum ada. Ibarat balapan ini kan 7 lap pun masih lap ke-7-nya pun belum ada, kecuali ada yang tergelincir di akhir kan. Tetapi dalam konteks ini sepertinya partai-partai saya membaca itu banyak yang hanya ingin menjadi wakil gubernurnya Ibu Khofifah. Baik yang diusulkan oleh PDIP, oleh Demokrat, dan partai-partai lain ya. Jadi saya lihat pertarungannya hanya ingin bagaimana sekarang menjadi wakil gubernurnya Bu Khofifah. Misalnya kayak Demokrat mengusulkan kembali yang sing tada lawan tadi Emil Dardak. Kemudian dari PDIP Bang Arya Bima juga mengusulkan Gus Ipin dari Trenggalek, ada Ahmad Fauzi dari Bondowoso, saya nggak tahu daerah-daerahnya tadi, tapi ada 3 nama yang diusulkan oleh PDIP untuk pendamping terbaik Bu Khofifah. Nah, tapi PKB yang menarik, PKB akan mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Khofifah. Kalau Gerindra? Artinya PKB Caimin siap melawan Khofifah gitu. Nah kalau Gerindra sepertinya juga apakah akan mengusulkan nama wakil juga gitu. Nah yang kedua adalah memang kalau berdasarkan hasil approval rating dia di tingkat kepuasan terhadap kinerja Bu Khofifah memang tinggi sekali. Kemarin kita waktu survei di Jatim kan juga kita lihat sangat tinggi angkanya, sudah lebih dari 50%. Artinya itu sudah lapornya udah hijau gitu. Jadi betul approval ratingnya tinggi, elektabilitas juga seperti itu. Sehingga memang partai politik tidak ada yang mau melawan. Yang menarik itu PKB hari ini, Caimin. Siapa sosok yang akan kira-kira mampu menjadi lawan tanding yang sebanding untuk melawan Khofifah? Nah partai-partai lain saya lihat hanya untuk menjadi wakil saja yang diperebutkan gitu. Tapi Khofifah bagi mereka ibaratnya istilahnya nih udah tinggal pelantikan lah seperti itu. Padahal dalam pilkada kan nggak boleh bahasa itu. Masih ada kontestasi, masih ada persaingan, masih ada persoalan-persoalan koalisi ya, bangunan koalisi. Tetapi cenderung memang partai-partai hari ini membangun koalisi. Gerindra ini maksudnya kalau Gerindra kalau ditarik Bu Khofifah menjadi wakil menterinya atau jadi menteri dari Pak Prabowo itu kan juga menarik. Peta akan berubah di Jawa Timur. Tapi persoalannya apakah Ibu Khofifah mau menjadi menterinya Pak Prabowo nanti gitu. Nah itu baru akan muncul tuh, lapangan akan datar, itu pertandingan sangat kompetitif, sangat dinamis. Tapi dengan Bu Khofifah ini lapangan nggak datar. Sehingga memang mencermati partai realistis. Kan begini rumus mazhabnya partai itu Mbak. Pertama adalah memang elektabilitas, logistik, isi tas dan seterusnya itu. Tapi ada logika, ada kader, tapi elektabilitas rendah. Partai juga akhirnya mengalah. Tapi ada juga dia bukan kader, dia bisa dinaturalisasi. Itu juga sering dilakukan oleh Nasdem misalnya kan. Mengambil orang-orang partai lain tapi mau masuk komitmen dengan Nasdemnya misalnya. Tapi ada juga kemudian dia bohir, anak toke, anak orang kaya tapi nggak ada partai. Nah kemudian mereka pakai partai tersebut dan kemudian mereka mau menjadi kader partai tersebut. Jadi logika mazhab di pilkada ini kemudian saya nggak mau mengatakan seperti naturalisasi saja ya, tetapi juga konteksnya partai akan realistis saja. Karena memang partai bagi mereka adalah bagaimana mereka punya target. Misalnya ada 540 kepala daerah bertarung. Semua partai baik Bang Arya Bima, Bang Andi Malarangeng pasti punya target berapa kepala daerah yang akan dimenangkan di daerah tersebut. Nah itu yang kemudian menjadi penting bagi mereka adalah kalau kader misalnya, tapi nggak menang kan juga menjadi persoalan. Tapi ada juga kader yang bagus itu kan memang logistiknya cukup, elektabilitas cukup, mesin partainya ada, udah tinggal jalan. Nah Bu Khofifah elektabilitas punya. Kemudian pada infrastrukturnya karena incumbent udah bagus, tinggal partai politik. Nah saya nggak tahu nih,
Ibu Khofifah ini udah diwakafkan milik siapa sekarang? Wakaf. Ini Manusia partai dia ini. kader siapa gitu loh. Itu Oke, yang baik, jadi baik. misteri sekarang. Itu saya juga Karena misteri. PKB mengakui bahwa Caimin mengatakan dia akan siapkan lawan tanding untuk Khofifah, akan melawan Khofifah gitu. Mungkin pemirsa apa yang dikatakan oleh Mas Pangi di sini menarik untuk kita bahas di segmen berikutnya. Kalaulah memang nama Khofifah sudah saya nggak ada lawan, pertanyaan adalah siapa wakilnya? Apakah partai politik yang sekarang berusaha mendekati Khofifah menginginkan kursi nomor 2 di Jawa Timur? Siapa kira-kira punya kans? Ini pasti akan harus dihitung-hitung elektabilitasnya. Jadi nanti yang dapat tempat Gerindra dari PDIP ataukah Demokrat sesaat lagi. Baru mau PDKT, tampaknya PDIP sudah percaya diri untuk mengajukan 3 nama mendamping Khofifah. Tolong dong Bang Arya Bima ini dibredelin, ibarat dijelaskan seberapa unggul sih 3 calon yang sekarang ini digadang-gadang bisa dipasangkan dengan Risma. Mengingat partai-partai lain pun menginginkan hal yang sama dari Demokrat. Iya, dari Ibu Khofifah. Dipasangkan bersama dengan Ibu Khofifah. Katanya sudah siap ada 3 pendamping, ini bagaimana? Yang saya ketahui yang ada di Jawa Timur ada kepala daerah Jawa Timur ya. Konfigurasi peta seperti juga Mas Andi katakan, kalau toh itu Pantura juga wilayah Tapal Kuda ini masih dari wilayah Mataraman ya. Di sini Pak Said Abdullah tentunya melihat siapa-siapa nama-nama yang dipersiapkan penuh itu adalah kewenangan dari pimpinan daerah, dalam artian Dewan Pimpinan Daerah PDI Perjuangan wilayah Jawa Timur. Siapa mengerucutnya pasti di dalam konteks PDI ini kan ada penjaringan dan penyaringan. Semua dijaring siapa-siapa saja dengan kapabilitas dan kapasitas yang ada, tentunya dengan track record minimalis threshold ideologis dengan berbagai kemampuan yang ada. Di situ ada penyaringan. Siapanya tentunya mekanisme yang akan menentukan nanti. Tapi intinya bisa menyaingi pamornya seorang Emil Dardak tidak? Dia teruji loh. Dalam konteks popularitas dan elektabilitas kita di Jawa Timur sudah cukup teruji ya. Antara konteks pimpinan daerah, baik itu yang menyangkut gubernur maupun kepala daerah di kabupaten kota di Jawa Timur, kita hampir mendekati separuh lebih. Jadi muscle atau tingkat kompetensi elektabilitas kader-kader kita di Jawa Timur relatif cukup menyebar, distribusi kualitas dan kadernya cukup menyebar. Jadi kalau toh kita bicara wakil gubernur Jawa Timur itu sebenarnya sebagai suatu cara kita untuk berkolaborasi juga dengan kontestasi yang hari dan waktunya sama. Ini kan 545 kabupaten kota se-Indonesia ini kan berbarengan, yang mana pemilihan gubernur berbarengan dengan pemilihan bupati, baik itu di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat. Maka pada saat kita menentukan calon di tingkat provinsi, tentu tidak juga atau kita juga akan memperhitungkan siapa-siapa saja yang akan kita calonkan di tingkat kabupaten kota. Dan menurut saya Mbak Khofifah bukan orang hal yang baru, karena kita pernah mengusung di 2008 dengan Mbak Khofifah saat itu. Tentang siapa yang akan mendampingi saat ini dalam proses penjaringan. Penyaringan akan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai. Bang Andi bagaimana ini? Oke lah, ini kepala daerah juga, ada 3 loh disiapkan dari PDIP. Tentu saja sebagai aspirasi itu saja sah-sah saja. Masing-masing partai ingin mendukung Ibu Khofifah, lalu mengajukan kadernya untuk menjadi wakil. Itu sah-sah saja. Kami pun akan sudah mengatakan begitu lebih sejak awal. Dan kalau kita lihat track record kerjasama baik Mbak Ibu Khofifah dan Mas Emil, ini rasanya masih terbaik. Elektabilitas, kalau elektabilitas sekarang kalau kita lihat berbagai survei untuk wakil gubernur, paling tinggi mesti Mas Emil. Dari manapun soal surveinya. Jadi ini yang terbaik saya rasa untuk Jawa Timur
Dan juga kalau dalam rangka memenangkan pilkada juga. Iya. Oke, Pak Wihadi, jadi lebih tertarik paket mana? Paket D, Demokrat, atau paket P, PDIP nih? Sudah siapkan wakil-wakil ini? Atau jangan-jangan punya paket G, Gerindra sendirian juga sedia menyiapkan wakil ini, Pak Wihadi? Ya, semuanya bahwa kemarin kan memang Gerindra memberikan kepada Bukovifa. Artinya kan hak daripada penentuan siapa wakilnya tentunya juga kita mesti harus dengar juga dari Bukovifa, karena bagaimanapun juga kita menginginkan kepala daerah yang harmonis antara kepala daerah dan wakil kepala daerah. Nah, tentunya di sini pada saat kita memberikan rekom kepada Bukovifa, kita mencalonkan Bukovifa, tentunya itu adalah tetap kita akan memikirkan juga siapa nanti calon wakilnya. Dan kalau dari kami, dari Gerindra, memang juga beberapa sudah melakukan juga istilahnya kita surveinya, dan juga kita juga melakukan siapa yang cocok dan segala macam. Itu tentunya juga baik itu dari kader kita maupun dari yang disalonkan oleh partai-partai pendukung yang lain. Jadi ini semuanya kan masih berjalan, dan saya kira satu hal yang kita harus ketahui bahwa calon wakilnya dari Bukovifa ini tentunya yang kita ingin bahwa ada suatu keharmonisan dalam memberikan hubungan antara Bukovifa dengan wakilnya. Jadi kita mesti harus memang duduk bersama-sama dalam hal ini, dan bagaimana juga nanti penentuan berikutnya, ya kan, siapa yang dipilih oleh Bukovifa, gitu kan. Dan tentunya juga berdasarkan juga dari survei-survei, kemudian aktivitas dan segala macam. Jadi ini bagi kami saat ini memang secara internal kita juga masih melakukan penjaringan, baik itu kader kita sendiri maupun luar, tetapi kita juga memberikan kesempatan Bukovifa untuk bagaimana menentukan siapa nanti wakil. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Panggi. Mas Panggi, kalau misalnya diberikan komentar ini, ternyata partai-partai politik besar ini juga mendekati Ibu Kofifa juga bukan tanpa syarat. Mereka juga menawarkan paket wakil juga di sini. Dan nggak tanggung-tanggung juga. Saya juga bingung ini, kira-kira siapa yang nanti akan dipilih oleh Ibu Kofifa? Ya, sebenarnya wajar ya Mbak Caca ya. Karena begini ya, karena dalam politik kan mutual understanding. Jadi ya ketika mereka mau mengusung Bu Kofifa, tentu mereka menawarkan paket wakilnya Bu Kofifa itu wajar-wajar saja. Apalagi yang dibilang Bang Andi Melarangin tadi kan sebenarnya kayak Emir Dada. Sebenarnya itu salah satu role model bagus karena bisa 2 periode bisa berdampingan kan. Selama ini kan banyak kepala daerah sama wakil kepala daerah kan nggak akur, bulan madunya hanya 6 bulan. Tapi ini kan bisa 2 periode. Ini kan salah satu role model baru bahwa gubernur wakil gubernur yang bisa paket kembali gitu, berpasangan kembali. Dan itu memang kuat karena kalau Emir Dada kita lihat hasil survei kita kemarin memang masih tinggi. Nah, ketika Pak Emir Dada berpasangan dengan Ibu Kofifa kembali tentu makin kuat. Tetapi tentu saja PDIP juga akan berupaya untuk mencarikan paket yang terbaik untuk Bu Kofifa. Termasuk misalnya kalau Gerindra, saya nggak tahu apakah betul Gerindra sudah mengakuisisi bahwa Bu Kofifa adalah kader Gerindra. Atau memang Gerindra menyiapkan paket lain lagi gitu. Karena memang Kofifa ini posisinya di mana sekarang kan nggak tahu nih kader mana nih. Kalau PKB udah mengatakan akan menyiapkan lawan tanding, artinya pada waktu itu bahwa Bu Kofifa bukan lagi kader PKB gitu. Jadi itu paket-paket yang ada ini tentu akan ada simulasi juga. Jadi yang jelas saya mencermati ketika ada yang minta menawarkan wakil itu wajar saja, karena memang wajar partai itu juga ingin ada saling menguntungkan. Apalagi politik kan tidak ada maharnya. Tentu mereka inginlah kader mereka mendampingi Bu Kofifa, itu wajar. Karena bandwagon efeknya, peluang Bu Kofifa, kans Bu Kofifa menang kan besar. Nah makanya jangan-jangan ini rumusnya begini, mazhabnya iman politiknya sekarang terjadi di Jawa Timur. Siapapun wakilnya Bu Kofifa pasti jadi kan gitu. Atau bisa jadi bisa tidak, bisa tidak ya itu. Tapi kan itu model-model yang membuat kenapa hari ini orang berebut menjadi wakilnya Bu Kofifa. Karena memang tidak ada lawan tanding yang sebanding sejauh ini per hari ini untuk melawan Bu Kofifa. Dan mestinya kalau ini siap tanding, PDIP udah menyiapkan lawan tanding untuk melawan Bu Kofifa. Ternyata PDIP hanya menyiapkan wakil dengan mengusulkan 3 nama. Nah, Demokrat udah jelas mengusulkan kembali Pak Emir Dada. Nah, Gerindra juga nampaknya seperti itu. Nah, cuma PKB yang kemudian sangat berani akan siap melawan Bu Kofifa gitu. Mungkin ini pertanyaan paling
pragmatis, bisa juga mungkin paling simpel dari masyarakat. Kenapa sih partai politik sebesar PDIP, Gerindra tidak percaya diri untuk mengusung kader sendiri? Kan lebih enak kue satu full daripada kue dibagi-bagi, ya bagaimana ini Bang Arya Bima? Tidak sederhana itu ya. Jadi cara pandang kita tentu yang utama adalah persoalan ideologis. Ya. Maka di dalam SK keputusan partai di dalam proses penjaringan itu memang ada jalur yang dari kader partai itu sendiri, kemudian ada jalur yang di luar partai, kebanyakan juga dari kader partai lain atau kalangan birokrasi yang memang betul-betul mengerti persoalan-persoalan di daerah. Dari cara pandang ideologis itu memang kita tidak lepas tentunya dari aspek popularitas. Ya, dari dua hal inilah kemudian kita akan melihat realitas persoalan Jawa Timur yang seperti apa, sehingga figur yang terpilih itu tidak hanya sekedar kehendak subjektif partai, tapi juga korelatif terhadap persoalan di Jawa Timur. Maka konfigurasi dengan kompetensi Mbak Khofifah secara ideologis dan tentunya tentang hard skill-nya sebagai menteri, kemudian pengalaman dari berbagai jenjang karier politiknya Mbak Khofifah itu tidak diragukan kembali bahwa konfigurasi antara figur Mbak Khofifah dengan PDI Perjuangan kita sangat yakin itu juga sangat mendukung bagaimana konfigurasi di legislatifnya di Jawa Timur itu sebagai pertimbangan-pertimbangan. Jadi tidak hanya bicara soal menang kalah, kita ada kok karena persoalan ideologis kita ajukan kader partai kita yang dalam kalkulasi survei kalah. Tapi ini persoalan pride partai dan bagaimana menjaga marwah partai dari cara pandang ideologis itu yang lebih kami kedepankan. Tetap bagaimanapun karena ini kontestasi pemilihan langsung rakyat, masalah elektabilitas dan popularitas itu menjadi bahan pertimbangan. Oke, kalau Pak Wihadi nih bagaimana? Apakah kita bisa mengatakan bahwa kali ini Gerindra mengusung kader sendiri? Apakah jangan-jangan Ibu Khofifah sudah diberikan kartu tanda anggota di sini Pak Wihadi? Nggak, jadi begini, kalau sebenarnya tidak beda jauh dengan apa yang disampaikan oleh Mas Arya Bima, bahwa kita memang memandang satu daerah keberhasilan kepala daerah dan kita ingin adanya suatu stabilitas dalam pemerintahan pusat, pemerintahan tentunya, dan tentunya daerah-daerah ini kan juga mesti harus diperhitungkan juga bagaimana pembangunan di daerah itu bisa berjalan dengan baik seperti pemerintahan yang akan datang. Nah, di sini memang kita melihat bahwa Bu Khofifah memang pada saat memimpin Jawa Timur itu adalah sangat baik, dan kita pun pada saat memberikan dukungan kepada Bu Khofifah itu adalah jauh sebelum Pilpres. Jadi kita sudah memberikan dukungan kepada Bu Khofifah. Nah, tentunya di sini kita melihat bahwa Bu Khofifah adalah merupakan satu figur di Jawa Timur yang bisa untuk tetap kedua kalinya sebagai gubernur. Nah, ini adalah pemikiran-pemikiran yang memang elektabilitas, popularitas, dan juga kapabilitas yang ada itu sudah bisa memberikan satu stabilitas dalam masalah perlu daerah. Karena bagaimanapun juga pemerintahan yang stabil tentunya adalah memikirkan juga daerah-daerah harus stabil juga dalam pembangunannya. Kan kita tidak bisa saja misalnya ibu kota sentris, tetapi daerah-daerah seperti Jawa Timur itu adalah daerah strategis yang harus ada stabilitas dan pembangunan yang terus berkesinambungan. Jadi ini adalah pemikiran-pemikiran bahwa bagaimana kita memberikan suatu kepala daerah yang mana yang memang cocok untuk meneruskan itu. Oke, nanti saat lagi kita akan tarik ini menjadi sesuatu hal bahwa apakah memang partai politik ketika ramai-ramai mengerubungi atau mengusung Khofifah Indar Parawansa untuk maju di Pilgub Jawa Timur ini juga bagian dari strategi mereka ingin menancapkan kukunya untuk wilayah Jawa Timur, karena ada partai politik yang disinyalir ini sudah semakin lemah ini suaranya di beberapa wilayah tertentu. Katanya sih PDIP ini suaranya makin lama makin sedikit di Jawa Timur. Berpasangan dengan Khofifah ini menjadi challenge itu nanti dijawab sesaat lagi. Usai jeda berikut. Yang pasti strategi partai politik bukan hanya untuk tahun ini, bukan hanya untuk hari ini, adalah bagaimana kemudian mereka memantapkan strategi untuk 5 tahun ke depan, untuk Pilpres ke depan, sehingga suara jangan sampai hilang. Mengingat di sini Bang Arya Bima bahwa nggak buruk-buruk banget lah sampai PDIP di Jawa Timur. Runner up ya, masih ada PKB menjadi nomor 1. Apakah ini strategi? Ya beda pilihan di Pilpres, tapi untuk mengamankan suara di Jawa Timur bolehlah berpasangan dengan partai apapun asal menang. Khofifah bahkan salah satu menjadi strategi. Sekali lagi bahwa apa yang disampaikan Pak Said Abdullah selaku Ketua DPD PDIP Perjuangan Jawa Timur
itu adalah saat ini dalam proses penjaringan dan salah satu yang unggul adalah Mbak Khofifah. Kemudian mengenai sistem meritokrasi di dalam PDI Perjuangan menyiapkan kader-kadernya untuk menjadi kepala daerah itu sudah cukup berhasil, terutama di wilayah Jawa Timur juga munculnya berbagai nama-nama yang cukup kuat. Nah, saya melihat bahwa persoalan pilkada jangan terlalu cepat ditarik ke Pilpres 2029. Ini hanya seolah-olah kita partai ini orientasinya kekuasaan terus. Berbagai kompleksitas masalah di Jawa Timur, persoalan pangan, ya, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan, juga bagaimana pengembangan masing-masing wilayah selama pilkada ini, partai politik atau khususnya PDI Perjuangan akan melihat bahwa partai sebagai agregat dan artikulator kepentingan masyarakat untuk peningkatan demokrasi yang substansial yaitu kesejahteraan, itu hal yang utama. Bahwa kalau partai politik bisa mengusung kandidat kepala daerahnya berakibat secara elektoral di 2029, itu ada sebagai suatu akibat. Tapi orientasi pilkada adalah target bagaimana proses demokrasi yang tidak barbarian, yang setiap rakyat Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bisa memilih pemimpinnya dengan cara yang betul-betul secara jujur dan adil. Saya kira itu salah satu cara kita bagaimana melahirkan atau mengusung kandidat-kandidat yang kadang juga jangan terlalu dipaksakan dari partai politik saja, tapi mengabaikan berbagai hal yang menyangkut juga keinginan rakyat. Jadi ada intersection lah antara kehendak subjektif partai dengan keinginan publik atau keinginan rakyat, itu merupakan proses penyaringan yang betul-betul dihitung oleh Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan untuk memberikan rekomendasi. Oke, Bang Adi, ini suara Demokrat di Jawa Timur juga nggak buruk, bagus. Apakah ini strategi juga untuk ya jangan sampai kita juga hilang pamor, hilang panggung juga. Bagaimanapun calonnya nanti kita harus menang. Bagaimana? Bagi kami untuk kepentingan Provinsi Jawa Timur, untuk kepentingan rakyat Jawa Timur, pasangan pemimpin yang sudah terbukti berhasil memajukan rakyat Jawa Timur itu layak untuk dipertahankan, yaitu Ibu Khofifah berpasangan dengan Mas Emil. Ini pasangan yang sudah terbukti harmonis, pasangan yang sudah terbukti bisa bekerja sama, pasangan yang sudah terbukti juga bahwa kinerjanya paling mantap. Dan kalau dipasangkan lagi ke depan 5 tahun lagi rasanya sangat layak. Dan juga terutama sebelum bisa 5 tahun lagi, tapi kan juga harus memenangkan pilkada. Dua juga ini, pasangan ini pun Ibu Khofifah dan Mas Emil tampaknya kalau dipasangkan rasanya ya tadi saya nggak ada lawang. Tapi tentu saja kita harus menunggu juga siapa-siapa yang akan diajukan oleh partai-partai lain. Mudah-mudahan ada juga yang lain sehingga kemudian kita bisa lihat mana yang terbaik. Oke, jadi sebenarnya Demokrat ini ikhlas tidak sih, karena memang Ibu Khofifah ini begitu diperebutkan, bisa saja tidak berpasangan dengan Emil Dardak ya? Ya, namanya kalau kemungkinan selalu ada, tapi kalau mau yang terbaik, kalau mau untuk kepentingan rakyat Jawa Timur, pemimpin yang sudah terbukti kita lanjutkan lagi 5 tahun. Oke. Pak Wihadi, boleh dong dibahas sebenarnya, iya partai politik memang realistis, tapi mungkin masyarakat nggak bisa kebayang juga, cepet banget ya seperti bajai langsung belok gitu ya. Kemarin ketika berhadap-hadapan di Pilpres, tapi untuk di daerah di Jawa Timur, jikalau Gerindra berpasangan berkoalisi dengan PDIP, wah itulah namanya baru politik ya, realistis demi dan sangat mungkin. Nah, ya demi memenangkan Pilgub Jawa Timur. Begitukah Pak Wihadi? Ya, itu saya katakan tadi bahwa sebenarnya kalau koalisi tingkat pusat tidak sama dengan daerah, karena memang bagaimanapun juga di daerah itu kan sudah mempunyai dinamika sendiri, dan juga kami kira sih permasalahan koalisi-koalisi dengan PDI Perjuangan dan segala macam bukan sesuatu hal yang mengagetkan masyarakat, dan masyarakat juga paham bahwa memang daerah itu memang berbeda dengan tingkat pusat gitu. Jadi saya kira tidak sampai sedemikian rupa, bahwa masyarakat sangat paham itu, dan saya kira memungkinkan, dan itu sudah banyak yang terjadi gitu. Jadi nggak ada lah itu masyarakat berpikir bahwa kok bisa tahu-tahu berbelok. Enggak, masalahnya bukan berbelok, tetapi bagaimanapun juga ya ini salah satu bentuk bahwa rekonsiliasi bisa dilakukan juga di daerah itu dengan koalisi untuk kepala daerah itu sebenarnya
bahwa kita sebenarnya bukan sesuatu hal yang langsung berhadapan, tapi rekonsiliasi bisa di mana-mana, di daerah pun juga rekonsiliasi ada, dan itu tidak suatu hal yang bagi masyarakat mengagetkan. Oke, kalau pakai logika seperti ini, Mas Panggi, bahwa rekonsiliasi semua mungkin demi kepentingan Jawa Timur, ideologis, apa jangan-jangan karena memang sudah saya nggak ada lawan ini Bu Khofifah? Iya, Kota kosong pula nanti di Jawa Timur ini bagaimana? Ya, kalau kota kosong saya PKB juga gabung. Kalau gitu, kota kosong ya? mungkin nggak memungkinkan nampaknya, Iya, karena iya, memang iya. akan ada poros untuk melawan Bu Khofifah. Saya meyakini yang agak serius ini PKB, karena 27 kursi kan, walaupun memang PDP tadi 21 dengan Gerindra kan sama, kemudian Demokrat kalau nggak salah 11 kan. Nah artinya akan ada poros yang serius untuk menjadi PKB akan mencarikan, harapan kita begitu supaya agak kompetitif, mencarikan lawan tanding yang sebanding untuk Khofifah. Tapi siapa orangnya tentu jangan-jangan juga akan terjadi rekonsiliasi tadi memang Gerindra dengan PDIP misalnya kan. Kemudian ada juga poros PKB dengan poros-poros yang lain. Nah itu juga akan menarik. Sehingga memang dulu pernah ingat pemilu sebelumnya kan Ibu Khofifah menghadapi Saifullah Yusuf ya. Kalau nggak salah ya. Dengan Mbak Putih kan. Mbak Putih waktu itu. Selisihnya kan kalau nggak salah 9 sama 10 juta kan. Jadi 46 sama 453. 4653 itu artinya kan masih memang nggak kompetitif, tetapi kan ada lah lawan yang kira-kira mampu untuk disiapkan untuk, sehingga jangan sampai yang istilah Caca tadi kotak kosong ya, itu ya memang. Tapi memang saya melihat ada keseriusan dari PKB untuk menyiapkan ini. Cuma memang lawan tandingnya siapa kan itu yang jadi misteri sampai sekarang. Oke, kalau memang begitu diperebutkan di Jawa Timur juga pasti Ibu Khofifah sedang berpikir-pikir ini. Jadi saya pakai formulasi resep yang mana, mengingat banyak sekali yang mau dimasukkan ke dalam resep tersebut. Nah, mungkin sekarang pertanyaannya siapa yang paling gencar melakukan pendekatan bahkan juga pendeklarasian? Mungkin dari Gerindra terlebih dahulu. Apakah kemudian langsung didekati Bu Khofifah? Ayo langsung bentuk koalisi, langsung kita deklarasikan, ini bagaimana Pak Wihadi? Ya kalau dengan Bu Khofifah kan sudah jelas pada saat kemarin, pada saat sebelum Pilpres kan kita sudah mendukung Bu Khofifah, dan di situ ada Partai Golkar juga sudah mendukung, Demokrat juga sudah mendukung, PAN juga sudah mendukung. Jadi itu saja sudah bisa memberangkatkan Bu Khofifah, tinggal kita kalau kita formulasinya memang yang belum dibicarakan adalah wakilnya. Jadi sebenarnya koalisi itu sudah terbentuk dengan sendirinya pada saat kemarin gitu kan. Tinggal ini kan ada penambahan siapa yang akan ikut juga untuk mencalonkan Bu Khofifah. Jadi ini kan sesuatu hal yang masih terbuka kesempatan itu. Jadi ini adalah merupakan satu sebenarnya sudah Bu Khofifah sudah mengantongi golden ticketnya sudah ada, sudah koalisinya sudah penuh, sudah siap untuk jalan. Gitu. Oke, berarti tinggal Bu Khofifah. Tapi komunikasi dengan Ibu Khofifah ini bagaimana? Sudah akan firm memang akan diusung oleh Gerindra dan siapa wakilnya? Itu kan jadi pertanyaan Pak Wihadi. Iya, kalau Bu Khofifah kan saya ngerti bahwa bagaimanapun juga mengenai masalah wakil kan masih belum kita bicarakan dan penjaringan masih berjalan. Apakah itu dari kader siapa, dari yang pengusung kemarin, terus kemudian bagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak bahwa Bu Khofifah sendiri, apakah nanti sebagai partai apa, itu kan menjadi pembicaraan berikutnya gitu. Tapi bahwa apa yang menjadi sekarang ini dan Bu Khofifah sudah siap maju dengan dukungan dari partai-partai yang ada, itu sudah siap dan pembicaraannya sudah sampai kepada tahap-tahap berikutnya. Dan ini sedang kita bicarakan terus mengenai masalah kedepannya seperti apa. Oke, bagaimana kemudian ini kalau tidak benar-benar di-keep ibaratnya ini bisa lewat juga ini. Padahal konfigurasi atau mungkin formulasi Ibu Khofifah dan Emil Dardak ini ya sudah teruji lah. Bagaimana dari Demokrat? Harus gencar Demokrat. Ya sudah, tentu saja sudah teruji dan tentu saja kita mendorong untuk kerjasama ini dilanjutkan 5 tahun lagi. Insya Allah Ibu Khofifah juga bisa melihat mana yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur dan rasanya pasangan Khofifah, Emil masih yang terbaik bagi rakyat Jawa Timur. Pak Arif bagaimana? Kontestasi pilkada memang dari aspek cara pandang undang-undang kan beda dengan Pilpres ya. Pilkada adalah kontestasi di tingkat daerah yang mana konfigurasi partai politik untuk mengusung kandidat itu betul-betul lebih bermufakat siapa-siapa yang akan jadi gubernur dan wakil gubernur, termasuk kepala daerah di tingkat kabupaten kota. Jadi saya melihat bahwa Pak Said Abdullah di Jawa Timur adalah orang yang cukup lama dan cukup paham mengenai Jawa Timur. Dan untuk kepentingan Jawa Timur, formulasi antara Bu Khofifah dengan wakil PDI Perjuangan dilihat sebagai sesuatu yang kalau tadi
periode ini Mas Andi katakan konfigurasi yang cukup maju, PDI juga akan mengatakan akan lebih maju kalau Bu Khofifah berpasangan dengan PDI Perjuangan tentu mengajak Demokrat. Ya kan? Mungkin Mas Emil jadi wamen atau jadi apa dari pusat. Nah, saya melihatnya begitu. Tapi intinya tidak bisa dikatakan tadi apa rekonsiliasi, enggak ada. Karena Pilpres dan Pilkada adalah sesuatu yang terpisah, cross cutting affiliation realitas di tingkat daerah antara figur maupun partai itu sangat berbeda. Mas Panggi seperti apa? Ya, intinya memang Jawa Timur tetap menarik. Menurut saya setelah Jakarta ya, etalase politik nasional, epicentrum yang menarik ya Jawa Timur, Jawa Tengah itu, termasuk terakhir Jawa Barat. Jadi tetap akan menjadi hal sangat penting bagi partai. Itu kebutuhan partai sangat tinggi di situ karena biasanya pemenang pilkada kan punya dampak terhadap peningkatan jumlah kursi di partai politik tersebut. Jadi bagi partai tentu bagi mereka Jawa Timur tetap menjadi seksi, menjadi kunci, menjadi penting karena untuk kepentingan aspek-aspek elektoral di masa yang akan datang. Apalagi memang di periode selanjutnya ini ada kemungkinan Bu Khofifah nggak akan maju lagi kan. Jadi ini akan menjadi batu loncatan bagi wakil. Sehingga memang wajar hari ini semua orang ingin mengambil posisi sebagai wakil. Memang apa yang disampaikan Bang Arya Bima tadi bahwa memang konteks ini bahwa koalisi itu bangunannya tidak hanya batas official seeking, tidak hanya mencari jabatan sebagai wakil gubernur, tapi juga persoalan persamaan aspek yang namanya programatik, aspek kesejahteraan dan aspek yang disebut dengan ideologi. Itu juga tetap menjadi pertimbangan penting dalam kontestasi pilkada. Nah, satu lagi memang terakhir adalah pilkada kita kali ini akan menjadi menarik. Kenapa? Karena ini pilkada yang terbesar dan terserentak di Indonesia. 545. Jadi 540 ini sehingga memang bupati-bupati wali kota ini apalagi gubernur di Jawa Timur pasti ingin semuanya. Nah, sekarang juga akan berebut apakah Gerindra Bu Khofifah ini masih diwakafkan tidak ada milik siapapun atau memang akan di take over diakuisisi akan menjadi salah satu kader tertentu. Karena kan Bu Khofifah nggak tahu nih stempelnya sekarang nih. Kader siapa ini kan gitu. Nah, ini juga menarik. Bagusnya Gerindra langsung aja stempel bahwa ini Bu Khofifah kadernya Gerindra. Tinggal dicarikan wakilnya apakah PDIP atau Demokrat gitu aja. Atau memang Bu Khofifah maju tanpa partai kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Pertarungan gubernur tanpa partai nggak mungkin menurut saya. Baik, terima kasih Mas Panggi, Mas Arya Bima, bahkan juga Bang Ade Malarangeng, Pak Wihadi. Kita tunggulah di pemanasan ini kalau misalnya yang maunya banyak, kalau ibaratnya perempuan dulu milihnya gimana ini ya. Tergantung Ibu Khofifah nanti akan cocok di formulasi yang seperti apa ini. Baik, terima kasih Bapak-bapak. Saat lagi nih rekan saya Ken Ana sudah siap dengan informasi. Kan ada apa ya? Betul sekali. Kalau dari dunia politik tadi sudah kita lihat bagaimana dinamikanya. Nah, sesaat lagi pemirsa kami akan mengajak Anda untuk melihat suatu fenomena yang ini cukup menjadi perhatian. Akhir-akhir ini kita sering mendengar adanya peristiwa pembunuhan sadis di sejumlah daerah. Sebenarnya apa yang terjadi di tengah masyarakat? Apa pula yang membuat para pelaku ini kalap dan gelap mata? Selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam saat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Mantan Wali Kota Bogor, Bima Arya, mengaku siap bertarung di pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat tahun 2024. Restu dari Partai Amanat Nasional atau PAN menjadi modal Bima Arya menyatakan kesiapannya maju di perebutan kursi Jabar 1. Aksi deklarasi mendukung Wali Kota Bogor periode 2019-2024, Bima Arya untuk maju sebagai calon gubernur di kontestasi pemilihan Kepala Daerah Jawa Barat 2024 mendatang digelar sejumlah komunitas yang ada di Bandung, Jawa Barat pada hari ini. Aksi deklarasi ini juga dihadiri langsung oleh Bima Arya. Bima Arya bersama simpatisan dan pendukungnya melakukan long march menuju Monumen Covid Kota Bandung. Jauh ini saya bersyukur menerima banyak dukungan dari warga, komunitas ya. Saya ingin sekali anak-anak muda ini di depan lah untuk ikut memberikan perubahan-perubahan pada Jawa Barat, pada provinsi. Ada ibu-ibu yang dukung, ada komunitas budaya, ya pegiat-pegiat Sunda, ada banyak lah. Nah, berikutnya tentu kita akan komunikasi dengan pimpinan partai politik. Nah, itu saya ditugaskan oleh Bang Zul, Ketua Umum PAN, untuk ikhtiar di Jawa Barat. Insya Allah, ya ini tanda awal perjuangan kita ikhtiar untuk Jawa Barat. Hiji, Jabar 2, Gubernur, Wagub, orangnya bisa jadi gubernur. No penting didorong, dirojong, gak usah terarea untuk semuanya. Ya, jadi insya Allah nanti pada saatnya warga Jabar akan memutuskan
tapi kita bergerak ikhtiar menuju gedung sate. Presiden Joko Widodo angkat suara soal penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Jokowi menyebut tak masalah memberikan saran untuk susunan kabinet mendatang. Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran masih menggodok nama-nama yang akan masuk dalam kabinet mendatang. Dalam penyusunan kabinet, Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka mengungkap bakal melibatkan tokoh-tokoh senior termasuk ketua parpol. Tokoh-tokoh, ketua-ketua, semuanya kami mintain masukan. Tidak terkecuali beliau. Sudah ada komunikasi? Belum. Soal saran dari tokoh untuk menyusun kabinet Prabowo Gibran, Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan. Menurut Jokowi, saran penyusunan kabinet bisa diberikan meski tetap menjadi hak prerogatif Presiden. Kabinet itu adalah 100% hak prerogatif Presiden. Kalau usul-usul boleh, tapi itu hak penuh Presiden terpilih. Jadi kalau minta saran dari Bu Mega gitu? Kalau minta saran kan nggak apa-apa kalau minta saran. Tapi kalau nggak dimintai saran, ikut-ikutan nimbrung lah itu yang nggak boleh. Ya. Dari Jakarta dan Solo, tim TV One mengabarkan. Kita beralih ke kabar lainnya pemirsa. Polisi mengungkap penyebab kematian dari istri yang tewas dibunuh oleh suaminya di Ciamis, Jawa Barat. Diketahui pelaku dan korban sebelumnya bertengkar dan akhirnya korban dimutilasi di tengah jalan kampung. Polisi berhasil mengungkap penyebab kematian Yanti oleh tarsum yang tidak lain adalah suaminya. Pelaku dan korban diketahui sempat bertengkar di depan rumahnya. Ketika bertengkar, korban mencoba pergi meninggalkan pelaku. Namun korban dipukul oleh balok kayu hingga terkapar dan tewas. Pelaku kemudian memutilasi jasad istrinya. Bahkan potongan jasad korban disimpan di baskom plastik dan ditawarkan ke tetangganya. Untuk memperbarui informasi mengenai kasus ini pemirsa, kami ajak Anda berbincang dengan Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol. Selamat malam, Pak Kamita. Halo, selamat malam. Mbak, audio nggak nyambung, Mbak. Ya, Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol, kami masih berupaya untuk memperbaiki hubungan komunikasi pemirsa untuk mengetahui bagaimana perkembangan ataupun juga penanganan dari kasus mutilasi di Ciamis, Jawa Barat ini, karena nanti tentunya usai jeda kita akan membahas mengenai hal ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama saya di sini. Ada Mbak Hanifah Hasna, kriminolog. Mbak Hanifah, selamat malam. Selamat malam, Mbak Ken. Ya, Mbak Hanifah, tentu kalau kita melihat situasi sekarang ini terjadi beberapa waktu terakhir, miris sekali Mbak mendengarkan bagaimana aksi-aksi pembunuhan sadis dilakukan oleh orang-orang terdekat dari pelaku kepada korban. Ini sebenarnya apa yang tengah terjadi di masyarakat kita, Mbak Hanifah? Oke, menarik sekali. Kenapa pelakunya adalah orang terdekat korban? Jadi ternyata ada beberapa literatur yang menyampaikan pelaku itu 80% orang terdekat, 20% baru orang lain. Karena apa? Karena mereka sudah mengukur seberapa kekuatan dari korban itu maupun seberapa kekuatan dari dirinya sendiri. Menarik nih Mbak, sampai situ dulu karena nanti selengkapnya akan kita bahas usai jeda pemirsa. Untuk Anda kami kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. Tentu kita masih membahas sejumlah permasalahan kasus pembunuhan sadis yang terjadi di sejumlah wilayah, termasuk juga yang menjadi sorotan ini yang terjadi di Ciamis, Jawa Barat. Nah, kita akan coba barui dulu bagaimana sejauh ini penanganan kasus tersebut bersama dengan Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol sudah bergabung bersama kita malam hari ini. Selamat malam Pak Serka Kamita.
Selamat malam Mbak Ken. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Pak, pada saat peristiwa terjadi juga mengetahui Pak seperti apa sebenarnya? Mohon izin Mbak Ken, saya akan menjelaskan faktanya di lapangan dari mulai saya 7.30 di rumah kan, biasa rutinitas. Kemudian saya mendapatkan telepon dari Pak Kadus Dusun Sindang Jaya, Cimeong, lokasi TKP dan kasih pemerintahan desa Cisontrol pada 7.30. Kemudian saya mendapatkan informasi, saya langsung ke TKP Mbak, demikian Mbak. Oke, nah pada saat sampai di TKP Pak, seperti apa kondisi yang ditemui? Mohon izin Mbak, sebelumnya mohon izin Mbak, saya mengucapkan dulu belasungkawa Mbak ya. Ya. Ke pihak korban. Mohon izin Mbak, saya pribadi dan keluarga besar Koramil 13 Kelurahan Cah, Kodim 0613 Ciamis mengucapkan belasungkawa kepada korban di Dusun Sindang Jaya. Semoga almarhumah diterima iman Islamnya, Amin. dilapangkan kuburnya dan diberikan di sisi Allah Subhanahu wa taala, diampuni segala dosa-dosanya. Demikian Mbak. Ya, Pak, lalu pada saat sampai di TKP, apa yang didapati oleh Pak Serka Kamita di sana? Setelah saya di TKP, ada sekitar 15 menit saya ke TKP. Kemudian sebelum ke TKP, saya berjumpa dengan warga yang sudah berkerumun dan membawa alat-alat penjaga diri, ya seperti pentungan, mungkin banyak, seperti itu kan banyak. Nah, setelah itu saya tanyakan kepada warga, ini ada apa Pak sebenarnya? Nah, ada warga yang menjawab, Pak, lihat aja ke pos ronda, nanti di situ Bapak akan tahu, katanya kan. Nah, saya kan penasaran, kemudian saya berjalan kaki menuju ke pos ronda tersebut Mbak. Nah, setelah saya sampai ke pos ronda, saya alangkah terkejutnya Mbak. Di situ saya melihat ada potongan kaki Mbak. Oke. Sontak saya pribadi merasa apa namanya Mbak, kalau sudah melihat ada potongan jasad kebaya. Ya. Kita manusia biasa pasti Oke, merasa pusing kan, merasa kaget gitu Mbak. Ya, Pak, apa yang diketahui oleh Pak Serka Kamita sendiri? Kenapa kemudian pelaku ini tega memutilasi istrinya? Nah, mohon izin menjawab Mbak. Saya kan sebelum mendapatkan informasi yang ada melihat TKP ada kaki kan, saya belum pasti bahwa pelakunya siapa Mbak. Nah, saya mencoba menanyakan lagi ke warga, saya tanyakan ini siapa pelakunya kan gitu. Nah, ada warga juga yang ngomong, Pak, nanti juga datang Pak, lihat. Setelah saya lihat ada sekitar 2 menit lah, itu korban datang dengan membawa potongan lagi Mbak, potongan tangan gitu Mbak. Pelaku Nah, datang saya dengan membawa, membawa ini tangan di ininya kan menggotong gini Mbak, bawa tangan kan. Saya di situ, wah berarti benar, dengan tangan kiri bawa pisau, tangan kanan membawa potongan tangan gitu Mbak. Baik, Pak, kemudian sempat ada informasi kenapa pelaku tega melakukan aksi tersebut, memutilasi istrinya? Kalau sejauh itu Mbak, saya pribadi kan belum mendalami ya Mbak ya. Dalam arti itu mungkin saya boleh mengetahui, tetapi kan saya harus menggali dulu Mbak. Dan itu kan ada kewenangan dari pihak kepolisian. Hanya saya di TKP tersebut, bagaimana caranya si pelaku bisa saya amankan dan tidak mengganggu yang lain gitu Mbak. Sempat ada kalimat-kalimat yang dilontarkan atau diungkapkan oleh pelaku tidak Pak pada saat proses diamankan tersebut? Nah, proses itu kan berjalan alot Mbak, sangat menegangkan itu Mbak. Nah, saya pada saat itu ngomong ke masyarakat, sudah saya akan ngambil keputusan.
Jangan daripada berlanjut, sudah saya keputusan. Jangan dulu bergerak atau memburu pelaku, ya kan? Saya akan memediasi pelaku, mudah-mudahan si pelaku itu sadar gitu, Mbak. Oke, baik. Ya, baik Pak Serka Kamita, ditahan dulu, tentu mungkin masih ada beberapa informasi yang kita juga ingin tahu sebenarnya seperti apa di lokasi sebenarnya. Kita kembali dulu ke Mbak Hanifah. Mbak Hanifah, tadi terakhir kan mungkin juga kita sudah mendengarkan ya Mbak penjelasan sebenarnya yang terjadi di lokasi itu seperti apa. Tadi Mbak Hanifah juga sempat bilang dan menjelaskan mengenai ini kenapa yang sering terjadi justru kerabat terdekatnya sendiri, suami kepada istri. Seperti apa Mbak Hanifah tadi? Jadi begini, kan kita melihat dulu ya sebetulnya latar belakang pelaku melakukan pembunuhan ini apa gitu. Apakah ada faktor ekonomi atau ada pengendalian diri yang kurang atau kedudukan yang mau diambil gitu. Atau sebetulnya ada dua sih motif itu. Yang pertama karena emosional, yang kedua karena instrumental. Instrumental itu mendapatkan sesuatu, tapi dalam hal ini kan tidak ada sama sekali. Berarti ini murni secara emosional. Nah, emosional karena apa gitu. Saya justru ingin menyoroti kenapa dia sampai membawa potongan itu ke tetangga. Padahal harusnya, lazimnya ketika dia memutilasi itu harapannya untuk menghilangkan barang bukti. Ini dia melakukan kepada orang lain, menunjukkan kepada orang lain itu kan berefek pada ketakutan masyarakat gitu. Artinya apa? Apakah dia kepengen menyebarkan ketakutan itu kepada masyarakat karena ketakutannya dia sendiri menghadapi permasalahan hidup ini yang tidak bisa dikendalikan. Ini yang harus kita ketahui sehingga ini jadi PR lagi untuk memeriksa kesehatan jiwa, kesehatan mental dari si pelaku. Benarkah dia murni melakukan kejahatan ini karena menginginkan sesuatu atau ada kondisi-kondisi mental yang harus dibetulkan, itu harus disembuhkan. Seperti itu. Termasuk juga sempat ada informasi bahwa pelaku ini kemudian mendapatkan bisikan-bisikan gaib seperti itu Mbak. Kemudian yang men-trigger pelaku melangsungkan aksi sadisnya ini. Ini penjelasannya seperti apa? Ada sebetulnya memang ada beberapa orang yang dia mengalami skizofren yang dia selalu mendapatkan bisikan-bisikan dari roh halus lah atau dari apapun gitu ya. Nah ini tidak bisa langsung kita terima tanpa pemeriksaan lebih lanjut dari tenaga medis gitu ya. Kalau memang seperti ini berarti yang harus dilakukan adalah bagaimana mengupayakan merehabilitasi pelaku ini. Karena tidak bisa orang seperti ini tuh dimasukkan ke dalam penjara. Karena kalau dia dalam penjara dalam kondisi kesehatan mentalnya terganggu pastinya akan melukai orang lain. Ini harus kita ketahui. Nah padahal ketika dia punya kesehatan mental yang terganggu itu kan tanda-tandanya sudah ada. Berarti orang-orang di dekatnya itu mungkin abai atau nggak paham gitu. Ini yang sering terjadi sehingga ketika sudah terjadi pembunuhan baru kita kepikiran jangan-jangan ada kesehatan mental yang terganggu. Ini harus kita ketahui. Oke Mbak Hanifah, itu mengenai kasus yang ada di Ciamis. Kita juga ingin tahu Pak Serka Kamita saat ini yang Bapak ketahui bagaimana Pak kondisi dari pelaku sendiri? Kalau saya sebagai babinsanya Mbak izin menjelaskan sebelum terjadinya kan banyak rumor yang bersangkutan begini begitu, tetapi kan sebagai babinsanya sebelum terjadi ini kan bersikap wajar saja Mbak. Saya bertamu ke rumahnya ngopi bareng kan pernah dan itu tidak ada bintik-bintik hal-hal yang mencurigakan gitu Mbak. Ini Mas sebagai fakta di lapangan Mbak, tapi kan terjadi begini saya juga tidak mengerti Mbak apakah ada problem keluarga atau bagaimana. Kan sejauh itu saya tidak ada kewenangan untuk mengetahui hal-hal orang lain, hanya sebatas saya memantau warga saja Mbak, demikian Mbak. Baik, terima kasih Serka Kamita, Babinsa Desa Cisontrol sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu Pak. Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Pemirsa, warga Kuta Bali ini digegerkan dengan pembunuhan wanita muda oleh teman kencannya di kos-kosan di Jalan Bhinneka Jati Jaya, Kuta Badung. Usai dibunuh, jasad korban dimasukkan koper dan dibuang ke semak. Kepolisian sektor Kuta bersama dengan Polresta berhasil mengungkap kasus pembunuhan wanita dalam koper yang dibuang di Jembatan Panjang, Jimbaran, Bali pada Jumat pagi. Korban berinisial RA, berusia 23 tahun, merupakan gadis asal Bogor, Jawa Barat, menjadi korban pembunuhan oleh teman kencannya di sebuah kos-kosan. Medium ya, jadi selesai masyarakat hubungan badan tadi
Dan pasal yang disangkakan sepanjang pasal 338. Bagaimana penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian atas kasus ini, pemirsa? Kami ajak Anda berbincang dengan Kombes Pol Wisnu Prabowo, Kapolresta Bali. Selamat malam, Pak Kapolres. Selamat malam, Mbak. Ya, Pak Wisnu, ini sebenarnya awal mula kemudian bisa terungkap peristiwa pembunuhan sadis ini seperti apa? Jadi kami perlu jelaskan kronologis awal bahwa kejadian itu pada saat hari Jumat pagi pukul 02.00 di mana pelaku pada saat itu tinggal di tempat kos-kosnya melakukan pemesanan melalui micet terhadap korban. Setelah itu datang korban, sebelumnya mereka melakukan transaksi untuk melakukan hubungan badan. Datang korban, mereka melakukan hubungan. Pada saat selesai, si korban meminta tambahan daripada biaya yang sudah ditetapkan sebelumnya. Jadi setelah itu cekcok mereka, ribut, itu terdengar oleh penghuni kos lainnya. Pada saat dia ribut itu karena dia mengancam akan memanggil teman-temannya daripada korban, pelaku panik, mengambil pisau, langsung melukai leher. Setelah itu dengan ditutup mulutnya, melakukan penikaman berkali-kali terhadap tubuh korban. Setelah dipastikan sudah tidak bernyawa, diambil dari tempat kosnya si pelaku ini ada koper, dimasukkan ke dalam koper, dimasukkan, setelah itu dibawa keluar. Nah, penghuni kos di situ terdengar pada saat ribut-ribut. Pada saat pelaku keluar, ada yang melihat penghuni kos, yaitu saksi, bahwa si tersangka atau pelaku ini membawa koper dengan dilempar. Setelah itu, oleh pelaku dibawalah ke jembatan di daerah Jimbaran. Nah, setelah itu dihubungilah Polsek Kute dengan quick respon yang cepat. Penyidik beserta anggota Polsek Kute datang, langsung di backup oleh Reskrim dari Polresta Denpasar, mengidentifikasi pelaku. Setelah didapat, langsung kita mengetahui bahwa si tersangka ini ternyata pada saat selesai membuang dari jasad tadi dalam koper, dia sempat kembali Mbak, kembali ke kos-kosannya itu, karena sudah ramai oleh anggota kami dan juga dari penghuni kos, dia menaruh atau meletakkan sepeda motor itu di situ, langsung dia pergi ke rumah saudaranya. Salah satu daripada penghuni kos itu mengetahui nomor handphone daripada kakaknya. Setelah itu dihubungin, kami sampaikan apabila di situ agar segera menyerahkan diri. Oke, baik. Akhirnya pelaku dapat kita amankan. Ya, Gitu, Pak Kapolres, artinya pelaku dan korban ini baru saja saling kenal ya, Pak? Betul, saling kenal melalui micet. Oke, dan sudah bisa dipastikan berarti motif dari aksi melakukan pembunuhan ini dari pelaku ini karena tidak adanya kesepakatan antara korban dan juga pelaku, begitu? Pertama, mereka sepakat, Mbak. Mereka sepakat dengan jumlah nilai uang sebesar 500.000. Tetapi setelah selesai, kenapa? Ini berdasarkan dari pengakuan tersangka. Pada saat melakukan hubungan itu, ternyata durasinya lebih. Nah, itu memang tidak ada kesepakatan memang. Pada saat itu lebih 30 menit. Nah, si korban meminta untuk tambahan. Perlu kami jelaskan juga, Mbak, bahwa pelaku ini sudah 7 kali melakukan pemesanan itu melalui micet. Oke, baik. Baik, terima kasih Kombes Pol Wisnu Prabowo, Kapolresta Bali, sudah bergabung bersama kami malam hari ini di Apa Kabar Indonesia Malam. Sehat selalu. Terima kasih, selamat malam.
Mbak Hanifa, ini kita bergeser ke kasus yang lain yang terjadi di Bali juga, Mbak. Pembunuhan sadis dan lagi-lagi yang menjadi korban wanita, termasuk juga mayat dalam koper yang ditemukan di Bekasi. Wanita juga, Mbak. Ini seperti apa penjelasannya? Apakah wanita kemudian menjadi sosok yang dianggap memiliki kekuatan lebih lemah, kemudian dia menjadi korban atau seperti apa? Ya. Jadi betul yang seperti Mbak Ken sampaikan bahwa perempuan itu sampai saat ini masih dianggap seseorang yang lebih lemah gitu ya. Padahal ketika seseorang mau melakukan kejahatan mereka tuh mempertimbangkan 4 hal. Yang pertama tujuan atau targetnya siapa. Yang kedua sumber daya, kekuatan si korban dan kekuatan pelaku. Yang ketiga apa yang akan diambil, keuntungan apa. Yang terakhir baru dia memikirkan resiko. Tapi ini dilakukan ketika kejahatan itu dilakukan secara berencana. Kalau dalam kasus ini kan tidak berencana. Apa tanda-tandanya tidak berencana? Karena ketika dalam proses dia pertemuan itu tidak ada perencanaan untuk melakukan kejahatan. Dan yang digunakan untuk melakukan pembunuhan adalah barang yang ada di situ. Menjadi berat ketika dia memasukkan ke dalam koper dengan memutilasi, itu menjadi semakin berat. Tujuannya adalah satu, yaitu menghilangkan jejak. Nah, ada namanya victim yang untuk perempuan ini namanya biological victim. Itu perempuan, anak-anak dan orang tua. Satu lagi, orang cacat. Ini dianggap target yang paling mudah untuk dilemahkan dalam kasus-kasus kejahatan. Ya. Ada lagi provokatif victim. Provokatif victim itu biasanya seseorang yang melibatkan diri untuk menjadi korban. Misalnya nih ada kasus-kasus perselingkuhan yang berakhir dengan pembunuhan. Kenapa dia menjadi korban? Karena dia melibatkan diri untuk menjadi korban. Dia menerjunkan diri. Jadi banyak hal yang membuat seseorang itu menjadi korban. Seperti itu. Oke, berarti kalau untuk kasus yang di Bali ini kita bisa lihat murni memang ini menjadi korban karena tidak ada perencanaan, kemudian baru saja mengenal begitu? Iya, betul sekali. Tapi apapun itu ya, walaupun baru saja mengenal, proses pertemuannya itu dilakukan dengan cara yang tidak baik misalnya ya. Tapi kita tetap harus menolak kekerasan itu dalam bentuk apapun kepada siapapun. Setuju. Tapi bagaimana juga dengan self control, Mbak, dari pelaku mungkin yang kita lihat dari case by case yang terjadi di beberapa lokasi yang berbeda ini, Mbak. Betapa kemudian pentingnya self control yang perlu dimiliki oleh seseorang ketika menghadapi suatu konflik begitu? Oleh semua orang gitu ya. Karena sebetulnya gini, setiap orang itu punya kondisi mental naik turun. Kita pun kadang pernah pengen melakukan sesuatu hal yang tidak mungkin kita lakukan, ini kesel banget pengen ngapain. Tapi karena self control kita menjadi baik, kita tidak melakukan hal-hal yang tidak baik begitu loh. Nah, orang-orang seperti ini biasanya latar belakangnya harus kita lihat apakah dia punya trauma terhadap kekerasan atau dia hidup dalam lingkungan kekerasan sehingga yang dia tahu menyelesaikan permasalahan hanya dengan kekerasan gitu ya. Atau tidak ada pilihan lain, dia sudah dalam kondisi terjepit. Atau dia dalam kondisi dia kalau tidak membunuh dia akan terbunuh gitu. Jadi hal-hal ini yang membuat self control menjadi hilang gitu ya, karena latar belakang yang dimiliki oleh si pelaku. Oke. Nah, Mbak Hanifa, ini kan terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Artinya apakah kita juga perlu untuk melihat ada apa yang salah di tengah masyarakat kita ini? Kemudian juga menjadi catatan ke depan sehingga harapannya pasti tidak lagi kita lihat kasus-kasus kekerasan semacam ini, bahkan yang berujung seperti tindakan-tindakan sadis yang kemudian harus kita saksikan hari ini. Oke. Jadi sosio-emosional. Emosinya itu sudah meluas gitu ya, bahwa masing-masing orang memiliki permasalahan hidup dan semakin berat. Ditambah lagi dengan tayang-tayang kekerasan yang exposure-nya itu membuat orang lain yang tidak bisa menekan kemarahannya itu bisa mencontoh hal itu gitu. Ini yang membuat kejahatan menjadi semakin banyak. Padahal kalau kita lihat tipologi kejahatannya itu sama, makanya kalau di kriminologi disebutkan dengan old wine in the new bottle. Kejahatannya sama, tapi medianya berbeda. Dulu mungkin dimutilasi, dimasukin kresek, dibuang. Sekarang ditaruh di dalam koper. Dulu mungkin ada pelecehan seksual secara langsung. Sekarang menggunakan media sosial. Semua dilakukan karena kemudahan kita mengakses informasi. Lalu dengan kita mudah mengakses informasi, kemarahan kita terhadap segala sesuatu yang kita lihat itu menjadi semakin meningkat. Ini yang membuat orang-orang melakukan social comparison
yang membuat permasalahannya menjadi semakin berat. Nah, ditambah lagi ada beberapa hal yang paling berat itu masalah ekonomi. Ketika masalah ekonomi itu tidak terselesaikan, ditambah dengan self control yang kurang, maka untuk menyelesaikan permasalahan, ditambah satu lagi, trauma masa lalu atau kehidupan yang bergelut dengan kekerasan, ini yang membuat seseorang menjadi mudah sekali melakukan kejahatan. Oke, baik Mbak Hanifah Hasna, terima kasih sekali lagi malam hari ini sudah berbagi informasi dan penjelasannya dengan begitu detail dan komprehensif mengenai kasus-kasus yang terjadi. Harapannya tentu tidak ada lagi ya Mbak kasus-kasus kekerasan dalam bentuk apapun ya, dan menjadi pelajaran bagi kita semua. Terima kasih Mbak Hanifah. Nah pemirsa, kami juga masih memiliki informasi untuk Anda dari peristiwa kekerasan. Kami baru saja mendapatkan informasi bahwa Polres Jakarta Utara ini baru saja menggelar konferensi pers terkait dengan kasus meninggalnya seorang taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran atau STIP Jakarta yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya. Langsung saja kami ajak Anda bergabung dengan rekan kami Yunike di Polres Jakarta Utara. Selamat malam Yunike, ada informasi apa terbaru yang disampaikan oleh pihak kepolisian atas kasus ini? Ya, selamat malam Ken Ana dan juga pemirsa TV One. Tadi benar sekali baru saja dilaksanakan konferensi pers di Polres Jakarta Utara, dan tadi Kapolres Jakarta Utara Kombes Pol Gideon Arif Setiawan telah menetapkan satu tersangka dalam kasus penganiayaan di STIP Jakarta. Tadi sebetulnya memang ada dari kesaksiannya memang ada 4 yang awalnya menjadi pelaku, namun satu orang yang dijadikan tersangka ini karena si pelaku yang berinisial TRS yang melakukan penonjokan begitu ya kepada pemukulan di ulu hati dari si korban sehingga korban yang berinisial P meninggal dunia. Dan juga tersangka tunggal tersebut bisa mendapatkan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dan juga pemirsa bahwa korban yang meninggal merupakan orang pertama yang dipukul sebanyak 5 kali di ulu hati dari total 5 orang yang dibawa. Nah teman-temannya ini belum sempat untuk dipukul gitu ya. Jadi jadi pelaku yang memukul korban yang meninggal dunia, lalu 4 orang lainnya tidak dipukul ataupun tidak dilakukan tindakan kekerasan. Selanjutnya juga tadi Kombes Pol Gideon Arif Setiawan juga mengatakan bahwa adanya kesalahan persepsi antara senior dan junior yang menyebabkan adanya pemukulan tersebut, namun penindakannya yang salah begitu. Jadi menggunakan kekerasan eksesif. Jadi itulah yang menyebabkan bahwa satu orang yang dijadikan tersangka yaitu yang berinisial TRS. Motifnya karena adanya kehidupan senioritas di kampus STIP tersebut. Dan juga pemirsa, sebagai informasi tambahan sedikit bahwa yang diperiksa sebelumnya ada 36 mulai dari taruna, pengasuh dan juga yang lainnya. Sementara itu saya kembalikan ke Anda di studio. Terima kasih Yunike informasinya dari Polres Jakarta Utara, dan informasi tersebut pemirsa menutup kebersamaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Benar sekali.